Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Alokasi anggaran kesehatan direncanakan sebesar 255,3 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya tentang RAPBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan juga DPD RI. Anggota DPR RI Darul Siska menilai alokasi anggaran kesehatan tersebut cukup untuk antisipasi dan penanganan COVID-19. Jika pemerintah berupaya mempercepat penanggulangan pandemi, sehingga dapat menghemat anggaran dan memulihkan perekonomian nasional. Ya, kalau kita lihat dari alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah tahun ini 225,5 triliun, itu kan lebih dari 10% APBN kita. Menurut saya untuk alokasi untuk antisipasi dan penanganan COVID sekarang cukup. Kecuali kalau nanti kita tidak berhasil menekan sekarang, maka dia akan makin membengkak. Mudah-mudahan kalau penanganannya semakin cepat, semakin hemat kita akan menggunakan anggaran. Setelah hampir 2 tahun melakukan evaluasi dan pergantian kebijakan dalam penanggulangan pandemi, Darul meminta pemerintah terus berfokus pada penanganan di bidang kesehatan. Bersama dengan itu, perangkat-perangkat yang mendukung ekonomi seperti umpamanya bantuan untuk UMKM, keringanan pajak segala macam itu kan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dua-duanya sih penting, tapi tetap saja menurut saya keselamatan manusia ini menjadi prioritas. Karena ekonomi itu bisa bertumbuh kalau manusianya bergerak dan produktif. Teresia dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI menilai pemerintah cukup realistis dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi pandemi yang masih berkepanjangan. Ditemui pada sidang tahunan HUT RI ke-76 di Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta, anggota DPR RI Habibur Rahman mengatakan, penentuan target pertumbuhan ekonomi 2022 pada kisaran 5 hingga 5,5% merupakan keputusan yang tepat dan fleksibel, sesuai dengan kondisi real di lapangan yang tidak menentu. Habibur Rahman menilai yang terpenting adalah upaya mewujudkan target tersebut. Targetnya memang agak moderat ya, karena kemarin ini kan sempat 7 sekarang ini ya. Mungkin pemerintah lebih realistis melihat dampak dari gelombang kedua ini ya, dan di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau itu tercapai alhamdulillah sekali ya, ada pertumbuhan yang cukup mengembirakan. Terkait pandemi COVID-19, Habibur Rahman menghimbau semua pihak untuk mengesampingkan ego sektoral dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 agar langkah yang diambil tidak saling bertentangan satu sama lain. Capaian ini luar biasa, kita bisa bertahan di tengah badai pandemi ini ya. Kita tidak terpecah belah seperti ada beberapa bangsa lain ya. Kemudian juga di bidang olahraga kita kemarin dapat Olympic Gold Medal ya, mempertahankan tradisi ya. Pertumbuhan ekonomi juga walaupun sempat resesi tapi segera bangkit ya, saya pikir itu capaian-capaian yang signifikan. Nur Fuad dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah telah mengumumkan secara resmi anggaran belanja pemerintah yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2022 sebesar 2,708,7 triliun. Dihubungi melalui sambungan Zoom baru-baru ini, anggota DPR RI Herman Hairon mengatakan, pemerintah diharapkan tidak luput atas nasib masyarakat kelas menengah ke bawah yang rentan terhadap dampak pandemi COVID-19. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang tidak mendapat jaminan penghasilan di saat pandemi ini. Jauh lebih penting. Menurut saya, bagaimana realitas masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus, yaitu masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena mereka tidak mendapatkan jaminan pendapatan harian, mereka juga harus mencari hari ini untuk makan besok. Ini yang harus mendapatkan perhatian khusus. Beda dengan mungkin kalangan yang mendapatkan insentif ataupun gaji bulanan.
Herman Hairon juga mengatakan optimisme terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi apabila pemerintah mengendalikan pandemi COVID-19. Menatap masa depan. Nah, kalau berbicara persoalan pertumbuhan tentu ada optimisme. Selama bahwa kalau kita ibaratkan api dan asap, apinya segera kita padamkan. COVID-nya segera kita kendalikan. COVID-nya kalau tidak bisa kita hilangkan, ya kita kendalikan. Kalau COVID-nya sukses, ekonominya juga akan sukses. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI yang menilai target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 terlalu optimis. Setelah jeda berikut ini. DPR RI menilai target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan terlalu optimis. Ditemui usai mengikuti sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota DPR RI Amir Uskara mengatakan, sejatinya pemerintah membuat target pertumbuhan ekonomi mengacu pada kondisi ekonomi masyarakat. Mengingat perputaran ekonomi di tengah masyarakat ini sangat lambat, akibat sektor UMKM terkena imbas dari pandemi COVID-19. Target-target pertumbuhan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk 2022, saya anggap itu terlalu optimis, bahkan sangat optimis dibanding dengan kondisi real yang terjadi di masyarakat. Misalnya kalau kita lihat bahwa target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di 5,2 sampai 5,5% seperti pidato Presiden tadi, sementara kondisi real yang terjadi ini seakan-akan dia tidak mempertimbangkan pandemi yang terjadi saat ini, seakan-akan apa yang dirancang oleh pemerintah itu tahun 2022 itu sudah tidak ada pandemi. Amir Uskara menambahkan pemberlakuan PPKM atau pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi rakyat, mengingat sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM banyak yang gulung tikar. Makanya untuk tahun 2022 seperti yang disampaikan dalam pidato APBN, pengantar APBN tadi Presiden, saya menganggap bahwa itu sesuatu yang sangat optimis yang mungkin belum mempertimbangkan kondisi apabila pandemi ini berlanjut sampai 2022. Ya, saya kira kalau kita lihat sekali lagi kondisi real masyarakat, perputaran ekonomi, pergerakan ekonomi dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah, itu agak kontradiktif dengan program-program yang ditawarkan. Habibie dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangan di depan sidang tahunan MPR RI dan sidang tahunan DPR RI dan DPD RI tahun 2021. Jokowi menyebutkan menghadapi dinamika global di tengah pandemi, arsitektur fiskal harus disusun antipasif dan responsif dengan menjaga keseimbangan dan pengendalian risiko sehingga konsolidasi dan reformasi fiskal terus dilakukan. Menanggapi pernyataan tersebut, anggota DPR RI Jazuli Juwaini menyoroti alokasi anggaran penanganan kesehatan dan perlindungan sosial selama pandemi COVID-19, khususnya dalam mengambil kebijakan yang berlandaskan keadilan, sehingga program yang ingin dicapai pemerintah bisa tepat sasaran. Harusnya dengan dana yang besar ini ke depan, sistem layanan dan pengelolaan manajemen kesehatan itu harus jauh lebih bagus. Kita berharap pandemi COVID ini segera selesai. Kalaupun masih terus berlanjut, pemerintah harus lebih sigap. Di sisi lain, Jazuli mengingatkan pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip optimalisasi dan kehati-hatian pengelolaan keuangan dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional. Kemudian yang paling penting, Pak Jokowi mengatakan antara rem dan gas dalam hal pemulihan kesehatan dan masalah pemulihan ekonomi. Saya kira prinsip ini bisa diimplementasikan. Jazuli berharap rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022 dapat mendukung kinerja pemerintah dalam mencapai target prioritas yang ingin dicapai. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan RUU APBN 2022 beserta nota keuangan dalam sidang tahunan. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,0%
sampai 5,5% dan inflasi ditetapkan pada tingkat 3%. Anggota DPR RI Ahmad Ali mengatakan, di tengah situasi pandemi yang masih melanda, serta ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,0% hingga 5,5% sangat tidak relevan. Ahmad Ali menambahkan, jika situasi dalam keadaan normal dan penanganan pandemi dapat teratasi, serta daya beli masyarakat meningkat, maka angka pertumbuhan tersebut bisa dikatakan cukup potensial bagi pemerintah dalam mencapai target tersebut. Di 2022 nanti. Nah, kalau kemudian di 2022 insya Allah penanganan COVID ini bisa terkendali dengan baik seperti sekarang ini, kemudian insya Allah tidak lagi PPKM dan lain-lain yang kemudian bisa membatasi arus pertemuan orang dengan orang, sehingga kemudian dari situ muncul gerak ekonomi, daya beli masyarakat akan tumbuh, insya Allah target itu kita bisa capai. Lebih lanjut, Ahmad Ali menekankan, pemerintah perlu konsistensi dalam membuat suatu aturan atau kebijakan. Pemerintah juga harus disiplin dalam menegakkan semua aturan, sehingga tidak membingungkan masyarakat. Konsistensi pemerintah dalam menegakkan semua peraturan, sehingga kemudian masyarakat tidak bingung. Jadi ada konsistensi kita dalam menerapkan satu aturan yang dikeluarkan, itu kita konsisten untuk melaksanakan itu. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,5%. Terkait hal tersebut, anggota DPR RI mendorong pemerintah memprioritaskan belanja daerah untuk ketahanan pangan dan penguatan UMKM di tahun 2022. Ditemui usai penyampaian pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022, di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan, untuk mencapai target pertumbuhan 5 hingga 5,5%, pemerintah diharapkan dapat mencapai pertumbuhan tahunan di tahun 2021 minimal hingga 3,3 sampai 3,8%, sehingga tidak terlalu sulit untuk mencapai target tersebut secara maksimal di tahun 2022. Pemerintah setidaknya harus bisa mencapai pertumbuhan secara tahunan di 2021 minimal 3,3 sampai 3,8%. Relatif pemerintah sesungguhnya di 2022 itu punya extra effort untuk bisa sampai di 5,5. Untuk memulihkan perekonomian Indonesia di tahun 2022, disarankan agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk ketahanan pangan hingga tahun 2024, sehingga dapat menciptakan swasembada pangan. Terhadap belanja daerah khususnya, DAK, itu paling tidak 40% untuk ketahanan pangan dan hewani, termasuk dana desa. Dari 2022 sampai 2024. Sehingga kita nantinya di 2024 diharapkan bisa swasembada pangan. Pemerintah juga didorong untuk memberikan dukungan terhadap UMKM dengan peningkatan anggaran UMKM pada program pemulihan ekonomi nasional. Ferdian dan Bahriawan, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan terintegrasi terkait vaksinasi sebagai syarat mobilitas masyarakat. Selain itu, perlu sosialisasi lebih masif yang bisa menjangkau seluruh kalangan. Di Jakarta, Bambang Hermanto menilai pemerintah masih mempelajari tata kebijakan era new normal sehingga ada beberapa kebijakan yang belum matang namun sudah diterapkan di masyarakat. Salah satunya lambatnya penerbitan surat tanda registrasi pekerja atau STRP di kawasan aglomerasi Jabodetabek. Padahal STRP dibutuhkan pekerja di area Jabodetabek yang menggunakan transportasi umum selama masa PPKM darurat maupun PPKM level 3 dan 4. Upaya pemerintah dengan cara membuat aplikasi
Ya, untuk menerbitkan STRP itu sudah cukup baik. Hanya saja memang dalam sisi prosesinya, ya prosesinya yang saya kira ini perlu diperbaharui, perlu disempurnakan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Hermanto juga menyoroti polemik mengenai vaksinasi sebagai syarat perjalanan. Sementara itu program vaksinasi masih terus berjalan dan dosis 1 belum mencapai targetnya. Pemerintah disarankan sebaiknya menggunakan aplikasi perjalanan berbasis KTP. Cukup dilihat saja itu dari NIK-nya, kemudian itu akan muncul informasi apakah orang itu sudah divaksin apa belum. Sehingga ini tidak merepotkan masyarakat begitu. Penggunaan STRP sebagai syarat menggunakan transportasi umum diberlakukan sejak PPKM darurat di Jawa dan Bali untuk menekan dan membatasi mobilitas masyarakat dalam menurunkan angka penularan COVID-19. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.